Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santri Tersesat di Alam Gaib. Penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Cerita ini bermula saat saya memutuskan untuk nyantri di ujung timur Pulau Jawa. Saya tidak akan menyebutkan nama pondok pesantrennya. Namun, kisah saya ini barangkali bisa menjadi semacam pengingat bahwa di pesantren juga terhidang kisah-kisah horor yang menakutkan. Termasuk yang paling membekas pada diri saya ialah kisah santri tersesat di alam gaib. Selama berhari-hari, begini kisah lengkapnya. Malam ini, angin berhembus kencang, membuat daun-daun pohon berdesir seolah berbisik. Suasana pesantren yang biasanya tenang dan penuh dengan lantunan. Ayat-ayat suci Al-Quran berubah menjadi mencekam. Saya yang baru beberapa minggu tinggal di pesantren tersebut merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Mas Anwar, pernah mendengar cerita santri yang hilang di sini? Tanya Ali, teman sekamar saya sambil menyalakan lampu minyak. Belum. Cerita apa? Jawab saya. Penasaran? Ali mendekatkan wajahnya, matanya berbinar-binar penuh, rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Katanya, ada santri yang tersesat di alam gaib, hilang begitu saja dan ditemukan setelah berhari-hari dengan kondisi mengenaskan. Cerita Ali membuat bulu kuduk saya merinding. Di pesantren ini, memang ada cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan santri. Namun, kisah tentang santri yang hilang di alam gaib belum pernah saya dengar sebelumnya. Malam itu, Ali bercerita panjang lebar tentang kisah tersebut, tentang bagaimana santri itu menghilang tanpa jejak dan ditemukan di tempat yang sama setelah berhari-hari dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Keesokan harinya, rasa penasaran saya semakin menggebu. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cerita tersebut. Saya bertanya kepada para santri senior dan mereka mengiyakan cerita yang Ali sampaikan. Bahkan mereka menambahkan detail-detail yang lebih menakutkan. Santri itu bernama Rizal, kata Fadil, salah satu santri senior. Dia menghilang saat sedang mencari kayu bakar di hutan belakang pesantren. Padahal hutan itu tidak terlalu lebat dan tidak jauh dari sini. Bagaimana bisa dia tersesat? Tanya saya semakin penasaran. Fadil menghela nafas panjang sebelum menjawab. Ada yang bilang Rizal tersesat karena masuk ke alam lain, yaitu alam gaib. Dia mungkin melanggar sesuatu atau tanpa sengaja membuka portal ke dunia lain. Hari-hari berikutnya, saya tidak bisa berhenti memikirkan cerita Rizal. Saya mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi, terutama saat malam tiba. Hutan di belakang pesantren menjadi tempat yang saya hindari. Namun, rasa penasaran, saya tetap mengalahkan ketakutan. Suatu malam, ketika sedang mempelajari kitab di kamar, saya mendengar suara-suara aneh dari arah hutan, suara gemerisik daun, langkah kaki yang berat, dan desahan yang panjang. Saya mencoba mengabaikan, tetapi semakin lama suara itu semakin mendekat. Mas Anwar, kamu dengar itu? Tanya Ali dengan suara bergetar. Saya hanya mengangguk, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan keras dan seorang santri berlari masuk dengan wajah pucat. Mas Fadil, Mas Anwar, ada yang aneh di hutan, teriaknya. Kami segera berlari keluar, mengikuti santri tersebut. Di ujung hutan, kami melihat bayangan samar-samar yang bergerak. Saya merasa ada sesuatu yang menarik saya untuk mendekat, meski hati kecil saya berteriak untuk menjauh. Ketika kami semakin mendekat, bayangan itu semakin jelas. Ternyata itu adalah Rizal. Dia berdiri di antara pepohonan dengan tatapan kosong. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya compang-camping, dan matanya memancarkan ketakutan yang mendalam.
Rizal? Panggil Fadil dengan suara bergetar. Dari mana saja? Rizal tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, seolah berada dia antara dua dunia. Kami mendekat, dan saat itulah saya merasakan angin dingin menerpa wajah. Suasana di sekitar kami tiba-tiba berubah. Hutan yang tadinya tampak biasa, kini terlihat asing dan menyeramkan. Jangan mendekat. Dia bukan Rizal yang kita kenal, teriak seorang santri senior yang datang bersama kami. Akan tetapi, sudah terlambat. Kami sudah terlalu dekat dengan Rizal. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak cepat dan dia berlari masuk ke dalam hutan. Kami berusaha mengejarnya, tetapi langkah kami terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kami. Di tengah hutan, kami kehilangan jejak Rizal. Suasana semakin mencekam, pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih gelap. Udara terasa lebih dingin dan suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Kami terjebak yang sepertinya bukan hutan yang sama. Di mana kita? Tanya Ali dengan suara bergetar. Saya tidak tahu, jawab saya. Namun kita harus keluar dari sini. Kami berusaha mencari jalan keluar. Tetapi sepertinya kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. Setiap langkah lebih yang kami ambil seolah membawa kami lebih jauh ke dalam kegelapan. Kami mulai merasa putus asa. Ali, Anwar, kita harus tetap bersama. Jangan pisah, kata Fadil dengan tegas. Kami coba tetap bersama, tetapi suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan gelap bergerak di antara pepohonan dan suara-suara aneh semakin mendekat. Kami merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba kami mendengar suara Rizal. Tolong, saya. Kami berlari ke arah suara itu, berharap bisa menemukan Rizal dan keluar dari hutan ini. Namun, ketika kami sampai di tempat suara itu berasal, yang kami temukan hanya sebuah batu besar dengan tulisan-tulisan aneh di atasnya. Tulisan apa ini? Tanya Ali. Saya tidak tahu, tetapi kita harus keluar dari sini, jawab saya. Kami berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah yang kami ambil seolah membawa kami semakin jauh ke dalam hutan. Kami mulai merasa lelah dan putus asa. Suasana semakin mencekam, dan kami merasa ada sesuatu yang mengawasi. Ali, Anwar, kita harus tetap bersama, jangan sampai terpisah, kata Fadil sekali lagi. Kami mencoba tetap bersama, tetapi suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan gelap bergerak di antara pepohonan, dan suara-suara aneh semakin mendekat. Kami merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, kami mendengar suara Rizal lagi. Tolong Syah. Kami berlari ke arah suara itu, berharap bisa menemukan Rizal dan keluar dari hutan ini. Namun, ketika kami di tempat suara berasal, yang kami temukan hanya sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah. Kita harus keluar dari sini, kata saya dengan suara gemetar. Kami berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah yang kami ambil seolah membawa kami semakin dalam ke hutan. Kami mulai merasa lelah dan semakin putus asa. Tiba-tiba suara Rizal kembali terdengar minta tolong. Kami kembali lari ke arah suara itu, berharap kali ini bisa menemukan Rizal. Namun, saat kami tiba di mana asal suara tersebut, yang kami temukan hanya sebuah gua besar dengan mulut yang gelap dan sangat menyeramkan. Lalu kita memasuki gua itu. Di dalam gua suasana semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin dan suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Di dalam gua, kami menemukan Rizal. Dia duduk di sudut gua dengan tubuh yang gemetar dan wajah yang pucat. Tolong saya, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kami segera menghampiri Rizal dan membawanya keluar dari gua. Namun, ketika kami keluar dari gua, kami menemukan diri kami berada di tempat yang sama sekali berbeda.
Hutan yang tadi gelap dan menakutkan, kini tampak terang dan tidak menakutkan lagi. Apa yang telah terjadi? Tanya Ali dengan suara bingung. Saya tidak tahu, jawab saya. Namun, yang penting kita sudah keluar dari hutan ini. Kami membawa Rizal kembali ke pesantren. Dia masih dalam keadaan syok dan tidak bisa berbicara banyak. Namun, yang terpenting adalah kami berhasil menyelamatkannya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kami semua bahwa dunia gaib itu nyata dan bisa terjadi di mana saja, bahkan di pesantren yang tampak tenang dan khusyuk pun bisa terjadi. Kisah Rizal yang tersesat di alam gaib menjadi cerita yang selalu diingat oleh para santri. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan memasuki hutan belakang pesantren. Dunia gaib itu ada dan kita harus selalu waspada terhadap keberadaannya. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.